Assalamualaikum. Eh, Salam mumpok ndron yang kain kali undang bet. Bak 2021-nya kita menatap-natap lah pandangan kanyo katrip hana lumpo nyo kalinya lu undang biasa hana lu undang. Setelah MOU singkinyo semakin carut marut ya. Semakin kacau balau, semakin kacau balau. Hanali kekuatan kontrol. Karena urang-urang gam yang selamanya urang yang tak percaya dengan sebagai yang dong di kali depan, urangnya ka menerima bangsa, ka menerima KPA, ka menerima paham-paham yang lain. Akhirnya orangnya yang komen adalah rakyat. Sedangkan hanali kekuatan. Nah, jadi baik tajuk tindakan-tindakan yang itu dianggap melanggar hukum. Yang kita sarankan malas kehadiran bangsa. Akhirnya, dan beda kecam ke ulama. Munyo memang ulama ada kecok sikap, nyo langsung ke wali nu, lola kemah wali nu, lo respon. Ketika wali nu nyo merasa yang agak terima bangsa, sedangkan lo pribadi pun hana setuju. Tajak bagusnya, saya tanya langsung, apa tujuan don terima bangsa. Dan apapun ulun puhada dengan ulama tanya. Oh kemudian, nak faham bahwa dalam akhir zamannya sabo riwayat sunnah Rasul mengatakan ada apa kekuatan ulama warisan Abiyah dan ulama suhud. Jadi kita yang kata paham memang kana adanya. Tapi ketika kita tak kecam ulama suhudnya yang hana jelas so hanya tak kecam nya. Cuma ketika yang menurut pikiran kita adalah yang ulama suhud ya kita ikut. Kita ikut ulama yang warisan Abiyah, warisan Nabi, warisan Rasul yang dong ada melawan setiap kezaliman. Menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ini adalah ulama-ulama warisan Nabi. Tapi ketika ulama su'ud memang kalau dipegang oleh Rasul dalam hadisnya, tetapi hanya tak kecam yang toh sebenarnya wali masuk. Tapi nya punya apa pemikiran masing-masing. Oleh lun hana sip ilmu untuk lun justice ke ulama-ulamanya. Tapi menyodoro na sip ilmu silakan. Karena memang di dalam sejarah Rasul disampaikan secara tegas ulama warisan Nabi adalah pengwaris Rasulullah SAW. Nah, ulama yang memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul untuk kepentingan daripada penguasa zalim. Nah, yang pun yang kita nilai masing-masing kedodo, tapi ketika memang ditanya hansip ilmu kena hansip tak justice atau hansip tacak ke bangsa itu, ke ulama itu, yang suhud, yang ini, yang itu. Tapi minta pegahnya ulama warisan Nabi, warisan Rasul, je. Mudah-mudahan lagi doa, lagi harapan tanya. Tapi punya orang tua dah dekun. Tak takut tu. Dah kias-kias roh, nak fatwa-fatwa roh, nak ijtihad dan ismat roh cara berfikir oleh ulama. Tapi ketika nak dari pihak bangsa mungkin mengecam pada ulama yang terserah lun hana punya kapasitas untuk menyampaikan halnya. Cuman ini kembali lun sampaikan tentang kehadiran bangsa. Jadi kehadiran bangsanya memang di Padang di Jawa Barat, Sumatera Barat, ini pihak ilmu bangsa. Karena yang beda dengan kebiasaan akidah yang kita pahami khususnya di Aceh. Karena dalam Islam kita tetap berlaku agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kita agama draw terlindungi, kita jaga dan agama lain bahaya jaga orang lain. Ini mengadu mencampur ini hanya kebiasaan ulun Aceh. Berarti yang menjalankan hukum Pancasila. Karena Pancasila bisa menerima memandung agama, melindungi memandung agama. Jadi maka oleh sebabnya Don hanya punya hak untuk melarang ini dan menyuruh itu dan seterusnya. Cuman yang Don sampaikan adalah baik terprovokasi, baik salah tindakan. Karena kitanya rakyat orangnya apalagi di Aceh, hanali satu kekuatan kontrol yang bisa bertanggung jawab ketika terjadi sekutu di Aceh. Jadi menang. Jero Tuku Raja yang ka Nutamong dan dia Dasmara, terima kasih mandum anak bangsa nyo untuk lun hapus dan lu halun simpan secara langsungnya. Kemudian untuk yang dengar yang Nutamong berarti sip dengan habar dengan saat secara langsung. Karena lu hanya ingin daripada lu duduk ini lu cobalah pegot secara langsung supaya nak rakan sahabat syara yang hana mumpuk langsung selamanya untuk mumpuk. Yang kelagian syara-syara lu mendung memang sangat meresahkan masyarakat di Aceh setelah MOU Helsinki. Karena penyelesaian Aceh belum selesai secara utuh. Karena yang menyelesaikan Aceh adalah NAKU antara GAM yang diwakili oleh rakyat dengan RI.
dengan pemerintahan Malaysia. Sementara GAM itu sendiri hanali kadi pembubar. Walaupun di dalam MOU Helsinki hana dibubarkan GAM, tapi kekuatannya hanali tampil. God Tengku Murzani Muhammad, silakan beri komentar, hanjit belum jawab. Cuma Ilun hanya belum sampaikan yang menyangkut dengan cara-cara kanyu yang lagi tanggapi masalah bangsa. Bagi Ilun yang sangat penting adalah ketika hadir sama lembaga-lembaga yang memang secara nasional legal, bagi kita orang Aceh tinggal dua pilihan, terimong atau hana terimong. Mau hana tak terimong, berarti itu baik kebahagiaan kepada anggotanya. Yang mentok hasil. Dan menyodar terimong, ya silahkan. Dia ke anggota mendukung dan silakan. Dan sahabat itu, so mentong yang kak ikut di dalamnya, kita hanya punya hak untuk melarang. Karena kondisi di Aceh kalau bukan persoalan MOU mentong belum selesai. Persoalan perjuangan belum selesai. Masalah anak yatim janda hana soal. Masalah janda TNA di lapangan yang mensipil hana soal. Lainnya kepastian daripada MOU Helsinki belum nah. Jadi ketika kita memandung orangnya kacau balau dengan kehadiran bermacam-macam, sementara petinggi kai lepas tangan, kai pelih roroi. Jadi kita susah untuk tanggapan bermacam-macam permasalahan di Aceh. Menansi Lumbau pada para ulama nutubit fatwa, nutubit sabar sikap terhadap bangsa, semoga rakyat beresah. Kenapa? Karena ini tengah suasana yang secara nasional golong baik-baik saja karena setelah pembubaran FPI. Jadi ini terjadi benturan di Aceh. Maka oleh Lun sebagai rakyat Aceh, bangsa Aceh yang memang selamanya tampil untuk merespon persoalan Aceh, Lun hanya ingin mengajak teman-teman bangsa salah bertindak. Salah melakukan tindakan. Karena ketika kita melanggar hukum Indonesia, kita hanya ampun. Maka kemudian kita ngasih kekuatan untuk melawan yang beda berpikiran. Kalau yang kita ingin selesaikan yang urung hana-hana tamong di dalam KPA, pemaju hana tamong la partai, pemaju hana tamong di dalam pemerintahan, pemaju. Yang seharusnya belum kompak. Pun Johor Panglima, Kiban Syaralun Panglima. Jadi dulu KMA Panglima Johor, Lun sering hadir Pak Mediano. Yang tujuan Lun adalah ditanya orangnya kondisi Aceh yang carut marutnya. Semoga umandum anak bangsanya bermusabah untuk tak tanggapi pakon kondisi Aceh lagi yang carut marut parah tak. Kalau tak paham di tamong Aceh. Yang sementaranya hana saban lagi kebiasaan urung Aceh. Karena urung Aceh ini adalah urung yang kong akidah. Yang hidup dalam tuntunan Rasul dan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sementara ketika nak paham-paham lain kan campur-campur, yang urutnya resah. Kalau resah makut, salah paham. Berarti hana urat makut ketika melawan setiap kezaliman. Cuma yang oleh ada pegah harusnya, di Aceh hanali kekuatan kontrol. Jadi KPA hanya menjadi tameng untuk kepentingan penduduk ujung. Ini yang kita sayangkan. Partai politik hanya untuk perahu yang minta jabatan. Jadi orangnya yang kita sayangkan hanya mendung KPA yang menikmati apa yang sedang terjadi orangnya hana menanti urang partai politik. Hana cik mendung yang menikmati. Terima kasih secara kawi Iksan dan Pun Johor dan lain-lain yang ketemu kalau punya. Jadi memang sedikit dengan di Aceh orangnya hana terdapat di laki pertanggungjawaban. Karena di sesama kita pun yang hana tamu dalam partai politik, yang hana dia dalam KPA, yang hana dalam pemerintahan, itu bisa saling mendawa. Jadi artinya kamu dong cara draw masing-masing. Jadi hana mensapat di kanyo. Memang yang konsep dalam MOU Helsinki-nya yang membuat kanyo memang hana lidaya upaya. Memang sengaja dengan dibubarkan GAM, memang sengaja untuk persoalan Aceh harus diselesaikan dengan sabab hukum Indonesia. Sedangkan TNA menginginkan hukum daripada agama. Tapi ketika TNA hanya dibubarkan, ketika hanya dijalankan hukum TNA, itu masalah hukum tinggi agama. Memang yang lu pegahnya konspirasi jahat, kejahatan perjuangan yang luar biasa. Tapi apalah daya, kita nyawa pilihan ahli berdaya karena tadi pegasin, mandung TNA lapangan yang gasin mandung di. Artinya, menurut kerja orang masing masing beda dengan kehidupan awaknya. Jadi ulun tanya kita pegang gasin, bimak benih. Tapi memang realita orang yang terjadi di Aceh, hana lapangan kerja apa,
hana posisi siapa, hana diakomodir siapa. Jadi kagak yang cok mangan padu-padu urang sambil begah. Urang yang na dalam KPA nya pi para petinggi KPA tok. Menurut wilayah masing-masing. Menanti partai politik, nya urang petinggi partai politik tok. Menanti urang yang dalam DPR, ketua-ketua tok. Jadi orangnya nyok yang terjadi saban lagi masa gubernur Ibrahim Hasan. Semasa kitanya mau perang. Orangnya hana beda, malah lebih kejam di masa ini. Ini yang lu sebut penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Sado. Ini lebih kejam. Karena punya dijajah oleh bangsa Sado beramai-ramai itu kali. Tapi ketika dijajah oleh bangsa Sado, sebahagian mendukung penjajah bangsa Sado yang sebahagian kacau balau sesama bangsa. Jadi hanya kekuatan. Ini yang terjadi. Maka sangat berbahaya di pasirnya. Pasir damainya Aceh sangat carut marut. Ini kalau pernah kejadian Aceh carut marut lagi nyoba. Beda masa Dr. Masa janji ikrar Ramteh dengan ikrar orangnya. Lebih bahaya, lebih kejam, lebih biadab di masa MUI ini. Ini yang terjadi. Karena memang orangnya memangnya karena kesengajaan. Dia dibubarkan TNA, hanya peduli ke TNA. Ini yang terjadi orangnya. God, akbar muda, ini panjang ilmu habar ikut. Kalau ilmu pegah-pegah habar diu jahat-jahat gaya ikut yang 2020. Nyo 2020 saja lu tanggapi hanya persoalan banser. Lu secara pribadi hanya setuju kehadiran banser, tapi kita hanya cocok tindakan apa karena hanya punya wewenang untuk cocok tindakan apa. Karena orangnya persoalan Aceh di bawah MUI tingginya tapi hanya selesai satu. Petinggi-petinggi gam orangnya kalale dengan kepentingan jabatan, kalale untuk kisabuk peng, untuk kekayaan do. Ini yang terjadi orangnya. God Tengku Iksan, San, Ijai, perlu semangat kalau kita mendung. Mungkin hanya sekedar untuk lembaga-lembaga mantong. Kesimpulan lagi, banser itu hanya setuju di Aceh. Tapi baik ditanya salah tindakan. Ketika kita yang hanya setuju, salah bertindak, itu melanggar hukum. Bukan melanggar hukum, yang kena risiko kita nyo. Sedangkan penting juga, orangnya yang harus diawaknya yang respon ke dia kena banser ke sana. Orangnya sengak, malah dia ke penasehat tu. Di Banjar apa kita nyo? Di Banjar kita nyo, part kekuasaan lo kekuatan tu. Sedangkan rakyat diputasin, ya Tengku Hamzah baru. Terus semangat. Jadi nyok yang terjadi orang dan yang baik tak kecam ke ulama. Baik itu gara-gara tidak ulama tak kecam ke ulama lain. Karena di dalam sunnah Rasul, dalam hadis-hadis Rasul yang sahih bahwa di akhir zaman nasib ulama yang disebut ulama suud yang uro-uro memberi fatwa-fatwa hanya untuk kepentingan penguasa zalim atau untuk melindungi sahabat-sahabat kelompok. Nyan nasid. Memang di dalam sunnah Rasul ulama yang paling bahaya daripada ulama yang hana ilmi malah lebih bahaya ulama yang na ilmi sebagai ulama tapi ulama sunnah. Tapi kita hanya kita kecam, hanya kita tunjuk, nyo si A ulama sunnah, nyo si B kon lanjut. Yang kita rasakan kedua masing-masing, mau memang nyan kama arah kenan, berarti baik taiku. Nyan yang kita bi rumah macam. Hanjut tu si A dak kun yang ulama sunnah, si B dak kun nyanyi. Tapi memang nyan dalam hadis Rasul. Kalau ditanya yang bertanya Rasul langsung pulang. Jadi Andika selamat datang apa ini semua kita ya. Jadi saya hanya menanggapi masalah bangsa saja, tapi itu pun tidak cukup bahan untuk lebih sampaikannya. Maka dalam halnya yang belum ingin sampaikan adalah salah bertindak di Aceh. Berarti hukum di Acehnya adalah tunggal. Hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang harus dipahami oleh manusia bangsa. Baik salah bertindak untuk korban masing-masing. Kecuali kau bersatu padu.